Baik, selamat datang di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kita bersama-sama belajar matematika di Ilmu Matematika. Oke, kita mulai aja. Hari ini kita bicarakan adalah jumlah hasil kali dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita bicarakan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana a, b, dan c itu adalah elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, karena dia memiliki dua akar, yaitu x1 dan x2, maka bisa dijumlahkan, berarti x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Kemudian kalau dikalikan x1 kali x2 sama dengan c per a. Jadi kita harus tahu koefisien berapa a, berapa b, berapa c. Kemudian kalau x1 kurang x2 akar d per a, di mana d sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Ya. Tuh. Mengenai d ini akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian kita harus tahu rumus-rumus penting yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, yaitu x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Rumusnya tadi nggak ada, maka harus kita ubah dulu menjadi x1 tambah x2 kuadrat kurang 2x1 x2. Kalau x1 tambah x2 kan rumusnya tadi sudah ada, yang ini. Ya. Sedangkan x1 kali x2 rumusnya udah ada. Jadi kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya. Ya. Yang berikutnya, kalau x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3, itu harus kita ubah dulu menjadi x1 tambah x2 pangkat 3 kurang 3x1 x2 kali x1 tambah x2. Nah, kemudian kalau x1 kuadrat kurang x2 kuadrat, kita bisa ubah menjadi x1 tambah x2 kali x1 kurang x2. Kalau x1 tambah x2 kan rumusnya tadi ada. Kalau x1 kurang x2 rumusnya juga ada. Sama dengan di sini tadi juga. Jadi orientasinya ke rumus yang tadi harus kita bawa persoalan ini. Kalau seper x1 tambah seper x2, maka kita ubah dulu menjadi x1 tambah x2 per x1 kali x2. Jadi prinsipnya adalah menyamakan penyebut. Nah, kemudian ada hal-hal istilah penting yang perlu kita tahu dalam berkaitan dengan persamaan kuadrat ini. Kalau dikatakan jumlah kuadrat, itu artinya adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Kalau x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, tadi rumusnya udah kita buat ya. Kemudian kuadrat jumlah, itu berarti x1 tambah x2 kuadrat. Jadi jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau ini kuadratkan dulu baru dijumlahkan. Ya. Kemudian selisih kuadrat, berarti x1 kuadrat kurang x2 kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah. Kemudian kuadrat selisih, berarti x1 kurang x2 kuadrat. Kalau ini tadi x1 kuadrat kurang x2 kuadrat bisa kita ubah menjadi x1 tambah x2 kali x1 kurang x2. Kalau x1 kurang x2 kan rumusnya sudah ada tadi, yaitu akar d per a. Tinggal masukkan aja. Kemudian jumlah pangkat 3, yaitu x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3. Tadi x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3 kita bisa ubah menjadi x1 tambah x2 pangkat 3 kurang 3x1 x2 kali x1 tambah x2. Jadi hanya istilah supaya kita jangan keliru dalam menerapkan kalau dikatakan jumlah kuadrat atau kuadrat jumlah. Ya. Kita akan contohkan misalnya soal akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 3x1 kurang 1 sama dengan 0.
adalah X1 dan X2, maka X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan berapa? Jadi ini harus kita ubah dulu. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi tentunya harus kita ingat dulu koefisien-koefisiennya, yaitu A-nya sama dengan 1, B-nya minus 3, kemudian C-nya minus 1. Sehingga kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tadi sama dengan X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 X1 X2. Jadi dari persamaan ini bisa kita cari X1 tambah X2 tadi rumusnya adalah min B per A. Jadi kalau kita masukkan min B per A, kemudian X1 kali X2 C per A. Tinggal masukkan aja angka-angkanya ini. Sehingga kita dapatkan 3 per 1 kuadrat kurang 2 kali min 1 per 1. Sehingga kita peroleh 3 per 9 tambah 2. Hasilnya sama dengan 11. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Jika selisih akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah K kurang 13 sama dengan 0. Sama dengan 21. Maka nilai K sama dengan berapa? Jadi selisihnya tadi, kita harus tahu dulu kalau A-nya 1, koefisien X kuadrat ini ya, 1, B-nya 3, kemudian C adalah konstan, berarti K kurang 13. Yang ditanyakan bahwa selisihnya sama dengan 21. Itu artinya adalah bahwa jika selisih kuadrat ini ya, X1 kuadrat kurang X2 kuadrat, berarti ini tadi sama dengan X1 kuadrat kurang X2 kuadrat 21. Nah, ini selisih kuadrat yang diketahui. Ini tadi bisa kita faktorkan menjadi X1 tambah X2 kali X1 kurang X2 sama dengan 21. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti kali akar A per A, akar D per A sama dengan 21. Kita masukkan aja minus 3 per 1. D itu tadi B kuadrat kurang 4AC, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kalau dibagi minus 3, berarti hasilnya sama dengan minus 7. Kalau kuadratkan kiri kanan, maka kita dapatkan kalau 3 kuadrat 9 kurang 4 kali 1 kali K minus 4K minus 4 kali 1 kali min 13 sama dengan tambah 52 sama dengan min 7 pangkat 2, 49. Nah, berarti kita dapat 4K sama dengan 12, maka K-nya sama dengan 3. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata kalau operasi-operasi yang berlaku pada persamaan kuadrat itu tidak sulit. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.